Terima kasih Pak Rinda atas kenalannya dan saya tutup untuk sesi keempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vivit Hadiati SPDMM dan terima kasih juga kepada Bapak Direktur ASN Kencana Bandung, Bapak Dr. Insinyur Aziza MSI atas materi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya materi kelima atau materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Motivator, Bapak Happy Chandrayana MIKOM yang akan dipandu oleh moderator Ibu Vivit Hadiati SPDMM. Kepada Ibu Vivit Hadiati SPDMM, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Ibu Vivit Hadiati dan semuanya people. Izinkan saya membacakan sedikit pembicara kita yang luar biasa ini. Masya Allah. Sehat Pak Ngersa, alhamdulillah, barakallah. Sehat Pak Dokter. Mangga hatur nuhun Bapak, mangga. Beliau bernama Bapak Happy Chandrayana, lahir di Tasikmalaya 14 April, tahunnya nggak usah disebutin ya Pak ya. Kemudian menyelesaikan S1 di Universitas dari Sabang Dokter 2006 dan S2 Komunikasi di Universitas Kediri. Sejak sang pembicara ini adalah sebagai trainer dan motivator nasional, TV Voice Over MC dari BKM di Istana Negara Republik Indonesia, Direktur Chandra Production Management, Leader of Chandra Record Organization. Ini resumennya adalah 1 jam bersama insan akademi Kepelanis dan manajemen Universitas Bandung. Kesempatan emas untuk dapatkan spirit bangkit menjadi pembelajar sejati. Luar biasa. Mari kita sambut bersama Bapak Happy yang akan membuat kita happy semua ya. Siap. Terima kasih Bapak Happy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sebenarnya ini tantangan bagi pembicara ketika bicara di siang hari menjelang sore, dan tantangan bagi yang mendengarkan, gitu ya. Tadi Pak Dr. Yusuf Adrija sudah menjabarkan luar biasa. Saya pun sempat memonitor tadi dari zona istana di Golden Room, dan luar biasa saya belajar banyak dari apa yang disampaikan oleh beliau. Biasanya bicara di siang hari itu yang dikhawatirkan itu yang mendengarkan Anda duduk manis di satu ruangan sempit, kemudian setelah itu Anda menundukkan kepala, mengheningkan cipta dan baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, gitu ya. Tahu-tahu acara selesai aja. Tapi insya Allah biiznillah, dengan izin Allah, kalau tadi pagi saya bertemu dengan 250 teman-teman yang ada di area Universitas Hasanuddin Makassar, tadi siang dengan para protokoler di Istana Bogor dan Istana Merdeka, hari ini view-nya berbeda. Ini adalah calon-calon orang hebat yang akan keluar dari rahimnya ASM yang luar biasa ini. Kami yakin ternyata karakter orang sukses itu akan nampak di 1 menit pertama kita bicara. Dari mana kami merasakan itu? Pertama, dari cara duduk dan sorotan mata. Kalau udah kayak gini duduknya langsung banyak yang berubah. Tuh kan. Betul ya Pak Dudun Junaidi ya. Pak Dudun ini semangat terus ya. Siap. Masya Allah. Kalau udah dibuka topik itu banyak yang berubah duduknya langsung ya. Baik. Salam hormat dan takzim kami untuk keluarga besar Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung. Salam hormat dan takzim kami untuk yang terhormat Profesor Dr.
Liman Suherman, Kepala Dikti Wilayah 4. Salam hormat dan salam cinta rindu kami. Pertemuan di Pekanbaru ini singkat dengan Bapak Dr. Insinyur Adriza MSI, Direktur ASM Kencana Bandung. Dan ternyata pertemuan singkat, saya masih ingat di Pekanbaru hari itu, berbuah hasil. Saya harus bisa bertatap muka dengan teman-teman komunitas yang luar biasa hari ini. Salam hormat kami untuk Dr. Insinyur Ilah Saijah yang mana tadi sudah memaparkan materinya. Salam hormat kami buat Ibu Amalia juga yang terhormat, buat moderator Bapak Dr. Andes Dudun, Ibu Vivit yang terhormat. Mohon maaf diganggu terus dengan WhatsApp-nya dari tim kami, dan juga MC serta moderator hari ini yang luar biasa. Introduction yang muncul di slide saya hari ini sengaja saya munculkan di layar monitor kami saja tanpa dimunculkan di slide presentasi Anda. Kenapa? Karena saya ingin merasakan energi yang luar biasa dari all of my people here. Kalau sekiranya saya munculkan slide presentasi, itu ide materinya sama persis seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Insinyur Adriza tadi ya. Jadi saya izin untuk pangarsa ya. Cukup sekarang Anda fokus, ada tatap mata saya di sini selama 1 jam. Jangan sampai ada yang mengheningkan cipta habis itu acara selesai. Oke, siap teman-teman ya. Nama saya Happy Chandra. Banyak yang bertanya Ibu Vivit, ini nama asli atau bukan? Saya paling sakit hati kalau ditanya seperti itu. Ini nama asli, saya izin nama asli Happy Chandra. Kalau perlu saya keluarkan kartu keluarga dan KTP-nya saya hari ini ya. Ada yang bertanya lagi, Pak Happy kok namanya Happy sih gitu ya. Ada orang Medan yang bertanya, Pak Chandra, aku tak percaya kalau kau namanya itu Happy. Jangan-jangan itu nama samaran. Terus saya bilang ke orang Medan itu, enak kali kau bicara, itu nama asli. Kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu waktu lahir saya tidak menangis. Ketika saya merojol langsung tertawa. Makanya kasih nama Happy gitu ya. Orang Medan mah kena diajak heureuy gitu ya. Makanya nama saya Happy. Kemudian berkiprah di Istana Negara dari tahun 2008 zaman pemerintahan SBY. Itu MC standby di office. Kalau sekarang lebih ke coaching setiap seminggu sekali. Pasti tanggal 17 Agustus di Golden Room bahkan di televisi sering muncul suara seperti ini dan Anda pernah mendengarnya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tepat detik ini, kibaran sang saka merah putih harus menyapa Nusantara bahkan dunia. Pernah dengar suara itu teman-teman? Banyak di antara Anda yang geleng-geleng, oh iya makhlukna nu bicara gitu ya. Nanti Bapak Dr. Adriza, saya udah nawaitu nih. Saya berharap nanti kita akan buatkan profil audiovisual tentang kampus yang luar biasa ini. Dan saya sudah slotkan 1 room di Sentul. Nanti kita bikin contohnya kayak gini nih. Sejenak kita ikuti profil Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung. Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung lahirkan generasi yang berkarakter yang akan menjunjung tinggi nilai bangsa dan Nusantara. Itu gratis ya Pak Dokter ya. Gratis lah. Saya senang dipanggil langsung di telepon sama beliau ya, Masya Allah. Baik, kemudian kita berkiprah di TV Voice Over. Tadi ada yang WhatsApp kita, dia hunting di Google loh Bu Vivit, Masya Allah. Niat banget ini orang ya. Ini ada peserta dari 103 orang ini, dia hunting di Google, kemudian mengatakan, Pak Chandra nanti saya akan ikutan nih, kami dari ASM. Saya mau tanya Pak, itu TV Voice Over itu apa? Saya akan jawab sekarang. TV Voice Over itu artinya pengisi suara teman-teman. Pengisi suara di beberapa TV nasional. Salah satunya adalah kita ngisi suara di channelnya TV One. Anda pasti pernah mendengar sesaat lagi Anda akan mengikuti TV One. Di TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin lah Pak, Bu, teman-teman saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Nggak mungkin lah. Nanti nggak laku suara saya nanti ya. Kemudian, iya di Tasik, benar. Kemudian di Hazanah Trans 7, setiap pagi Anda pasti selalu mendengar di segmen Hazanah dan muncul suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Pernah dengar suara itu ya? Nah, kan sekarang yang tadinya matanya antara hidup dan mati langsung melek lagi paling tidak ya hari ini ya. Dan yang terakhir, ada yang bertanya kita berkiprah sebagai dubber, pengisi suara di salah satu TV, salah satunya adalah di perfilman TV Antv. Dan Ana yakin nih semua yang hadir di sini pasti pernah melihat tayangan-tayangan di Antv film India yang Ana nggak suka dengan film itu. Anda pasti pernah lihat ada yang namanya film Mahabharata, Jodha Akbar, dan filmnya Utaran.
Anda tahu saya paling gak suka dengan film itu. Tapi kita diminta mengisi episode itu. Dan Anda pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Yang paling mahal itu tertawanya Pak Dokter ya. Just entertain hari ini. Tepuk tangan buat ASM yang luar biasa hari ini people. Oke, good. Baik, segmen kedua yang sudah dikip oleh pemateri hari ini dengan tim yang sudah ready di belakang sana. Bahwasanya semua yang hadir hari ini, saya hanya akan memberikan stressing. Dari pembicara-pembicara yang luar biasa sampai barusan Pak Dr. Adriza bahwa ASM, Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung ini harus tetap mempesona walaupun di tengah COVID-19. Karena bagaimanapun produktivitas dan kualitas seluruh insan yang ada di dalamnya itu pun harus tetap powerful walaupun di tengah COVID-19 ini. Jangan sampai nuansanya jadi redup. Jangan sampai bendera yang sudah diangkat oleh Pak Adriza yang terhormat dengan semua jajaran-jajarannya itu tiba-tiba redup dan turun bendera itu gara-gara COVID ini. Karena kenapa? Saya yakin semua yang hadir hari ini punya giroh, artinya adalah punya semangat, punya spirit, punya goal. Seperti Bapak katakan tadi, ingin meraih satu titik dan semuanya nanti akan berteriak, yes, we are a winner. Kita menang. Karena insan sekretaris, insan manajemen sekarang ini sangat dirindukan di tanah Nusantara ini. Anda yang sekarang muncul di layar kami ini, you sangat dirindukan dan dicari oleh mereka. Tapi dengan syarat mereka tidak mencari para sekretaris, para manajer, para direktur yang hanya profesional, tapi dia berkarakter. Semua yang di depan kami ini, saya yakin ASM ini punya visi untuk melahirkan insan-insan yang not just profesional, tapi berkarakter. Kalau dalam bahasa Arab, artinya adalah muta'addib. Seorang ASM people, ketika you tampil depan orang, ketika Anda berbicara depan orang, ketika you berkomunikasi dengan orang, kata-katanya itu lembut. Orang udah mengatakan ini pasti dari orang ASM Kencana Bandung. Tanpa dilihat orangnya pun, ini baru dengar suaranya, ini pasti insan sekretaris dan manajemen yang dari Kencana Bandung. Kenapa? Karena lama-lama you punya brand people. Maka itu yang harus kita pertahankan. Kalau hanya profesional, very much di Nusantara ini. Guru yang profesional, very much di Nusantara ini. Pengusaha yang profesional, sangat banyak di tanah negeri ini. Tapi yang berkarakter, ini yang harus dilahirkan dari rahim ASM ini. Kenapa saya katakan ini kepada Anda semuanya teman-teman, para guru-guruku yang terhormat. Di saat COVID ini melanda tanah Nusantara ini, saatnya kita tidak hanya memperkuat antibody kita, tapi intibody. Kalau Anda datang dari Sabang sampai Merauke, ngezoom ekspresi masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID ini, itu macam-macam teman-teman. Ada yang menghadapi COVID ini dia biasa aja. Biasa aja. Ketika ditanya, Kang, sekarang ada COVID ya? Iya, saya juga tahu ada COVID, emang kunaon gitu ya. Ada juga yang cemas banget. Melihat sangu aja kayak COVID gitu ya. Melihat air minum aja kayak corona gitu. Kayaknya cemas banget. Melihat teman sampingnya yang bersin aja kayaknya dicurigai banget gitu Kak. Lama-lama dia cemas dan akan muncul apa? Lelah dia teman. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswi yang ada di ASM ini termasuk generasi yang lelah. Maka kami selalu mengutip tulisan, orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Lelah versus lillah. You tinggal pilih people. Anda akan mencari lelah dan larut berselimut lelah, atau kita menghunting lillah, kita berselimut dengan lillah. Maka semua yang hadir hari ini, kita tak mau generasi ASM ini, walaupun dalam suasana COVID-19 Anda termasuk orang yang lelah. Memang social distancing, protokol kesehatan itu memang membuat kita melelahkan, membuat ribet gitu teman-teman ya. Tapi jika tidak pernah menjaga, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kuliah itu memang melelahkan. Anda di dunia sekretariat, Anda di dunia manajemen, itu memang melelahkan. Tapi jika tidak pernah kuliah, hidup kita akan jauh lebih melelahkan nanti ke depan. Itu yang kita tidak harapkan. Maka yuk teman-teman yang hadir hari ini merujuk ke tema tadi. Kita lawan ini COVID-19 dengan good character.
Saya ngintip tadi ungkapan dari beliau, direktur kampus ini. Semuanya dirangkum, you semua people harus menjadi insan yang punya good karakter. Yang kedua adalah lawan itu kemalasan. Di tengah COVID ini, lawan semua keraguan, lawan yang dirinya merasa, Pak saya mau orang kampung seperti Pak Riza tadi katakan tadi ya, ada mungkin di antara kita yang seperti itu. Pak saya mau orang kampung Pak, Pak saya mau tinggal di kampung kecil, rumah saya kecil, mobil saya kecil, sendal saya kecil. Kalau kita berpikir seperti itu terus, sampai kapan kita harus berselimut dengan ekspresi seperti itu people? You main catur, ada pion di situ. Anak ini nih, pion ini kalau main catur, dia nggak pernah mundur teman-teman. Kegiatan pion ini dalam permainan catur, dia terus maju ke depan, padahal kecil bentuknya. Dia terus maju ke depan, pelan-pelan, sampai ke titik finish. Kecil, tapi nggak pernah mundur. Kita pun sama. Maka, yuk teman-teman, spirit harus bangkit dengan good character. Kenapa saya membawa nama karakter dari tadi? Karena insan ASM ini, Akademi Sekretaris dan Manajemen ini, harus mempengaruhi dunia kerja Anda nanti ke depan. Jangan sampai terpengaruh justru. Kita harus mewarnai semua, jangan sampai terwarnai. Sekarang ada COVID, oke, gak apa-apa COVID itu ada, tapi jangan sampai COVID itu mempengaruhi diri kita sampai kita benar-benar terperangkap, terjebak sampai tidak bergerak. Justru sebaliknya, 1 jam bersama Ana pribadi, dan dari tadi pagi Anda benar-benar dikasih masukan yang luar biasa dari para pembicara hebat guru-guru kami ini. You harus menjadi insan sekretaris dan manajemen yang berkarakter, mempengaruhi dunia kuliah Anda, mempengaruhi dunia kerja Anda. Jangan sampai kita justru terwarnai oleh lingkungan sekitar kita yang bad character. Karena karakter yang lemah itu akan menghentikan langkah kaki kita untuk berpijak di muka bumi ini, bahkan di kampus ini. Jangan sampai kita tidak survive, tidak bertahan. Kita harus sama-sama move ke depan. Kalau kita mengutip ungkapan seorang Albert Einstein, banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Itu keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter, teman-teman. Saya yakin karakter ini adalah satu hal. Ketika tadi ungkapan-ungkapan para pembicara berbicara di depan kita, semuanya identik dengan karakter. Coba deh kita buka topik ini, my people. Ketika kita buka topik presentasi insan berkarakter di beberapa negara. Kenapa kampus ini terus harus berdiri tegak? Karena paling tidak mengangkat prestasi ini. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat, orang hebatnya, orang berkarakternya itu 11,5%. Di Jepang, insan berkarakternya itu 10%. Korea Selatan, insan berkarakternya adalah 11,5%, hampir sama dengan Amerika. Malaysia 2,1%. Singapura, orang-orang hebat dan berkarakternya, tetangga kita di Singapura adalah 7,2%. Pasti Anda lagi menunggu sekarang, Indonesia seberapa persen dah? Yang mengatakan Indonesia persentasenya lebih tinggi, angkat tangan kanannya people. Ayo angkat tangan kanannya. Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi persentasenya. Oke, 1, 2, 3. Oke, banyak yang optimis di sini ya. Yang mengatakan persentase Indonesia orang berkarakternya lebih rendah, angkat tangannya. Banyak yang pesimis di sini ya. Ada yang nggak memilih. Saya mah nggak ngangkat deh Pak Happy. Saya mah terserah Pak Happy aja gitu ya. People, ternyata survei membuktikan persentase pelajar berkarakter di Indonesia adalah 1,55%. Jauh banget kita tertinggal. Kenapa ini kampus berdiri? Kenapa banyak kampus-kampus di luar sana berdiri tegak sampai sekarang? Karena paling tidak mengangkat prestasi itu, people. Sekarang buktinya apa? Kita lihat hasil survei potret pendidikan di Indonesia. Kalau kita menzoom peringkat Indonesia, hasil survei yang muncul bahwa ternyata Indonesia itu hasil studi program for international student Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Itu terenak di kupingna loh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku. Udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Kalau peringkat ke-64 dari 250 itu masih enak didengar. Iya mah terus 64
dari 65 gitu ya. Jadi nggak enak dipandang. Maka sekarang Anda bertanya kepada saya, Pak Happy, sok mana buktinya kalau Indonesia peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia? Saya akan buktikan depan Anda, my people, bahwasanya beberapa tahun lalu, sudah lama banget saya berada di situ. Kita diminta untuk mengisi seminar motivasi di Loknga Aceh. Loknga Aceh itu jauh banget teman-teman. Kita turun di Bandara Bulan Bintang, itu dijemput pakai transportasi yang khusus adat Loknga. Anda bisa membayangkan kami 10 orang dengan tim landing di bandara Aceh sana. Kemudian tiba-tiba saat itu kami menunggu orang yang menjemput. Keluarlah orang-orang yang menjemput, dia menggunakan seragam tapi pakai helm. You bisa bayangkan itu yang ngejemput berarti pakai motor kan? Ternyata bukan motor teman-teman. Mereka menjemput dengan alat transportasi namanya bentor, becak motor. Di Bandung sama ayah becak motor mungkin ya. Becak motor, kita berada di sampingnya, drivernya di sampingnya. Perjalanan harus 5 jam teman-teman. Ketika nyampe ke lokasi sudah nyebrang sungai, di situ ada gapura kecil, ada tulisan welcome to our campus. Selamat datang di kampus kita. Itu gapura kecil banget, tertulis dengan menggunakan karton, di cutting seperti itu teman-teman. Habis itu kita bersepuluh itu berada di bawah gapura itu. Belum ada yang menjemput kita, tiba-tiba hujan deras terguyur gitu situ. Keluarlah direkturnya, dia sambil lari dari sebuah ruangan sambil mengatakan, Pak Chandra datang juga Pak Chandra ini. Selamat datang di kampus kami Pak Chandra. Ini kampus kami dan anak-anak ini pasti senang Pak Chandra. Saya lagi nunggu mana ini anak-anaknya. Percaya atau tidak teman-teman. Saat itu keluarlah anak-anaknya dari sebuah ruang kecil. Mereka sambil berteriak dan mengatakan, hai Pak Chandra, akhirnya kau datang juga Pak Chandra. Selamat datang Pak. Kami rindu Pak Chandra saat Bapak ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman hari itu. Kami hanya ingin bersama dengan Pak Chandra, kami tak bisa Pak Chandra. Karena saat itu Bapak keburu dibawa oleh protokoler menuju ke hotel. Saya peluklah anak-anak itu. Saat itu, Anda tahu berapa jumlah dari orang-orang itu? Jumlah anak-anak yang ada di kampus kecil itu adalah 5 orang. Kita udah jauh-jauh datang, ya kan? Kemudian nyampe ke sana, tim kami 10 orang, adapun orang yang akan dimotivasinya 5 orang. Tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Allahu Akbar. Saat tiba di lokasi, apa yang kami lakukan di situ? Di situ tidak ada layar infocus teman-teman seperti di ISM. Di situ tidak ada gedung yang representatif seperti Anda. Di sana tidak ada proyektor. Di sana tidak ada alat mikrofon yang bisa kami pakai seperti ini. Akhirnya kami berada di sebuah gubuk kecil di situ dan kami motivasi 5 anak itu sambil lesehan. Dan saat itu kami mengatakan kalimat seperti kepada 5 anak itu sambil kami pegang itu kepala dan pundak-pundak mereka anak-anak kecil itu. Dan kami katakan, nah, suatu saat kau ini akan menjadi orang hebat. Kau sekarang berada di ruang kecil. Kau sekarang berada di kampus yang sangat kecil. Tapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ibumu pasti akan bangga denganmu nak. Kau akan dipeluk oleh orang tuamu nanti nak. Gara-gara saya ngomong seperti itu, ada 2 anak. Yang satu orang Lok Semawe, yang satu lagi orang Selimum. Dia tunjuk-tunjuk saya teman-teman. Sambil mengatakan, Pak Chandra jahat Bapak ini. Bapak tega kali kau jauh-jauh dari Jakarta ke sini hanya untuk berbicara tentang itu depan kami. Daripada seperti itu lebih baik kau balik lagi lah kau ke Jakarta. Anda tahu kenapa dia berbicara seperti itu di depan kami? Saat itu kami katakan, apa salah kami nak? 2 anak itu dengan lirih memegang pundak kami sambil mengatakan, Pak Chandra, kami ini berlima di sini pengen belajar dan belajar berdoa Pak Chandra. Karena orang tua kami ini sudah tak ada Pak. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, saat itu kami masih kecil Pak Chandra. Aku masih ingat aku berada di atas genteng Pak. Saat itu ibuku ini terbawa arus ombak Pak Chandra. Saat itu yang terlihat mulutnya. Aku mau tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Karena saat itu aku masih kecil. Yang terlihat itu mulutnya itu di atas ombak sambil dia berteriak, nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau datang ke Batu Nisanku ya nak ya. Kau harus bisa ngaji nak. Aku ingat itu Pak Chandra. Aku kuliah nanti. Aku belajar nanti, aku bisa ngaji nanti, aku hanya ingin memberikan kebahagiaan itu untuk kedua orang tuaku yang sudah di alam sana. Saya merasa berdosa teman-teman. Saya peluk anak-anak itu.
Akhirnya satu anak itu mengatakan, Pak Chandra, bawa kami ke kuburan orang tua kami. Di kuburan itulah mereka berteriak berlima sambil mengatakan, Bunda, aku bawa orang dari Jakarta, dia bisa baca doa. Selama ini kami datang ke sini hanya baca doanya dengan bahasa Aceh. Saat itu dia berdoa bersama kami berlima di atas kuburan massal yang mana di ibu-ibunya itu adalah dikuburkan bersama 250 jenazah lainnya. Kenapa saya katakan ini di depan Anda, my people? Saya yakin you juga punya mimpi. Seapa yang dikatakan oleh tadi beliau sama. Bukankah you juga nanti suatu saat pengen dipeluk orang tua, muka? Dan ibumu berbisik dengan lirih di telinga Anda sambil mengatakan, Nak, aku bangga punya kau ini. Bukankah itu? Saya punya mimpi juga sama. Pak Dr. Adrija tadi menyampaikan ini. Ketika saya buka topik ini, you di depan kamera Anda berlinang air matanya. Kenapa? Karena di situ ada cinta untuk buah hati Anda, ada cinta untuk kedua orang tua Anda, dan cinta dengan karir Anda nanti. Ini pertanyaan dari Sang Maha Kuasa. Yang Muslim pasti pernah mendengar ayat ini. Liyabluwani aashkur am akfur. Kita termasuk orang yang syakuro, bersyukur, atau kafuro, atau kufur. Yang non-Muslim pun mungkin kalau ada di sini sama. Kita termasuk hamba yang berterima kasih kepada Tuhannya, atau sebaliknya. Wujudkan mimpi itu hari ini, teman-teman. Di saat sebelum matahari ini tenggelam hari ini, ia sudah berdiri tegak dan mengatakan, Pak Chandra, aku harus bisa, Pak. Hidupku ini penuh dengan cerita, Pak Chandra. Termasuk dengan orang tuaku, Pak Chandra. Atau Anda yang sudah berkeluarga, Anda juga ikrar dalam diri. Saya juga sama hari ini. Ya Allah, saya harus hijrah hari ini. Kenapa? Bersyukurlah Anda punya kampus ini, people. Saya yakin tidak ada di kampus ini yang punya ruangan yang sempit seperti mereka. You juga masih ada orang tua. You juga masih punya buah hati mungkin yang sudah berkeluarga. Tidak ada cara lagi. Kita harus bersyukur, teman-teman. Karena semua yang terjadi hari ini, di saat COVID melanda, kita harus membuat satu frame bingkai dalam otak kita. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Generasi ISM, Anda harus banyak berdoa dan banyak bersyukur, teman-teman. Sama saya juga, usikuma iya ya. Jangan sampai sering banget berdoanya tapi gak pernah bersyukur. Itu masa maja bohong. Teman-teman yang di tanah Aceh Rencong sana, mereka sudah membuat frame di benaknya. Pak Happy silakan sekarang pergi dari bandara ini. Saya sudah dapat quote dari Anda. Saya harus berdoa sebanyak mungkin dan bersyukur sesering mungkin. Karena melawan COVID ini luar biasa, teman-teman. Tapi ada hikmahnya, saya bisa bertatap muka dengan Anda. Tapi di sisi lain, banyak yang harus kita keep. Bahwasanya kalau tadi para pembicara yang lain mengatakan kita harus optimis, yes, that one. Anda harus keep di memori Anda. Dan satu hal lagi, kenapa orang-orang di luar sana, anak-anak Aceh yang 5 orang ini bertahan sampai sekarang. Yang satu menjadi asisten gubernur di Aceh, yang satu menjadi protokoler di kenegaraan. Kenapa bisa bertahan? Karena mimpinya selalu menghantui urat nadinya. Dia selalu berdoa sekalipun orang tuanya sudah tak ada. Energi doanya masih ada mengikuti jejak langkahnya. Sampai sekarang dia sudah menjadi orang-orang hebat dan mengharumkan tanah Rencong Serambi Makassana. Karena mereka punya apa? Mereka punya 3 kunci dalam hidupnya yang selalu kami push setiap saat. Apa itu? Teman-teman, calon orang hebat, you harus punya mind. Anda kalau bertutur kata dengan mind, Anda melangkahkan kaki dengan mind, Anda menulis materi dengan mind, you presentasi depan dosen dengan mind, Anda menulis project dengan mind. Kalau dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kau berpikir? Identik dengan mind. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Apapun yang terjadi hari ini, perkuliahan tetap the show must go on. Karena Anda kuliah bukan hanya dengan mind saja, tapi dengan hati. Hati, teman-teman. Saya ngomong hari ini dengan hati. Saya yakin 101 orang depan kami pun akan menerimanya dengan hati.
mind, heart, dan yang ketiga adalah spirit. Kata spirit sudah kami sharekan ke puluhan ribu orang di tengah pandemi COVID-19 dari bulan Maret sampai detik ini. Spirit untuk bangkit people. Termasuk ini Pak Adiza ini orang tua saya teman-teman. Walaupun pertemuan hanya satu kali di Pekanbaru, itu seperti ada dulur saya hari itu. Saya seperti ada bapak saya sendiri di Pekanbaru. Saya bertemu dengan beliau hari itu. Betul ya, Bapak ya? Ya, betul. Pertemuannya singkat, tapi kami hanya komunikasi via medsos hari itu. Saya sudah menganggap beliau seperti my excellent father. Ketika kampus ini berdiri, otomatis saya juga berusaha untuk berdoa sekuat tenaga dari arah jauh sana. Ya Allah, ini bendera harus terus berkibar people. Saya aja yang bukan murid beliau berdoa sekuat tenaga. Saya bangga teman-teman. Apalagi Anda yang ada di dalamnya. Ya, kita angkat bendera ini sama-sama. Kita kibarkan bendera ini sama-sama. Sang leader, dia berada di depan sebagai imam. Dan kita adalah makmum-makmumnya. Ketika sang nahkoda mengatakan, ketika Pak Adija mengatakan, semuanya bergerak ke arah barat. Anginnya sudah meniup ke arah barat. Kita ikuti beliau. Jangan sampai justru frekuensinya berbeda. Satu nada, satu irama, itu akan bisa raih ke zona sana. Lucu ya teman-teman ya. Ini online, materi hari ini kok kenapa banyak di antara Anda yang menitikkan air mata teman-teman ya. Padahal kita nggak ketemu. Maaf ya, saya nggak, Pak Dudun yang terhormat, saya nggak menghipnotis Anda loh Pak Dudun, punten ya. Pak Dudun juga berlinang air matanya Pak Dudun. Dari tadi tertawa-tawa Pak Dudun hari ini berlinang. Masya Allah, Bu Pipit juga sama. Punten, hapunten ya. Saya lanjutkan, masih ada waktunya ini Bu Pipit, punten. Ibu moderator juga lagi berlinang air matanya juga ini. Masya Allah, punten. Lanjut teman-teman, waktu kita masih ready hari ini. Maka, 3 kunci yang pertama adalah mind. Yang kedua adalah heart. Yang ketiga adalah spirit. Maka ketika ada seorang anak, dia berteriak depan kami, Pak Chandra, aku bangga kali ini kalau ibuku ini sudah berbicara dengan 3 kunci itu. Ibunya manggil anaknya. Maaf, seperti dosen memanggil mahasiswanya. Dia menggunakan 3 kata loh. Dia memanggilnya hanya 3 kata, mengatakan gini, nah, sini sayang. 3 kata loh teman-teman. Tapi dalam banget sampai anak itu di hall, di satu hotel. Pak Chandra, aku hanya mau bilang berterima kasih sama ibuku karena ibuku suka menyapaku dengan 3 kata itu. Bukan karena 3 katanya, karena dia berbicaranya dengan hati teman-teman. Nah, sini sayang. Coba kalau manggilnya nggak pakai hati. Kata-katanya sih sama. Nah, sini sayang. Astagfirullahaladzim. Nah, sini sayang. Tuh kan sariri akhirnya makan teman-teman ya. Jadi saya lucu melihat wajah Anda. 5 menit yang lalu Anda menangis, habis ini kita ketawa lagi hari ini ya. Makhluk seperti apa kita ini hari ini? Ya kan? Nah, sini sayang. 3 kunci itu masuk ke dalam 3 kata itu. Maka Anda sebelum kuliah, ingat kata Pak Happy Chandra, harus dengan mind. Sambut itu matahari di pagi hari Anda dengan smile face and smile voice Anda. Sambil mengatakan, Alhamdulillah ya Allah saya masih diberi waktu untuk kuliah hari ini. Anda berjalan menuju ke kampus dengan hati teman-teman, tak cukup main Anda yang berjalan. Sampai ke ruang dosen, sampai ketemu dengan Pak dosen, sampai mengatakan, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, apa kabar? Smile face and smile voice. Kalau dalam dunia komunikasi, smile face itu you ngomong sambil tersenyum teman-teman, itu indah banget loh. Kalau smile voice, orang di luar sana akan mengatakan, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. That's smile voice. You kalau presentasi depan Pak dosen nanti, gunakan 2 senjata itu. Pak dosen akan mengatakan, you amazing presenter. You ngomong, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dosen yang terhormat, saya bangga hari ini bisa mempresentasikan materi saya dan saya akan mencoba mengkaji dunia sekretariat dan manajemen, semoga berkenan untuk Bapak. Indah banget. Beda dengan kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya, jadi nama saya teh adalah, jadi begini ya, saya itu udah niat dari kemarin memperkenalkan teh, jadi kumahanya itu saya itu juga bingung, udah. Saya yakin dosennya akan mengatakan cukup dan keluar dari ruangan gitu ya. Smile face and smile voice. Oke. Dengan spirit pandemi, oke.
Anggap itu hanya sebuah nama, tapi tetap kita jaga diri kita. Tapi spirit harus tetap bangkit. Karena kenapa? Hampir 17 kali tim saya mengatakan, Pak Chandra, webinar tadi 1 jam bersama kampus lain, Anda mengatakan 17 kali mengatakan spirit. Kenapa sih harus spirit itu? Apa yang dikatakan beliau tadi, itu semua identik dengan spirit. Harus semangat teman-teman. Anda lihat deh, Anda zoom, ada sebuah kepulauan namanya Kepulauan Solomon. Itu warganya primitif teman-teman. Ini gak cantik-cantik, gak ganteng-ganteng seperti Anda. You kalau datang ke Solomon, itu negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tinggal di tempat yang tak layak dilihat. Oh, huniannya gak enak dipandang. Anda tinggal 2 hari aja di situ. Oh, udahlah. Saya aja langsung kurus di situ tinggal. Tempatnya tak enak dipandang. Mereka diserang wabah bukan setiap tahun, tapi setiap minggu pasti ada wabah menghantui tanah Solomon. Akhirnya, orang Solomon itu, mereka walaupun diserang wabah, mereka dengan keterbatasan tidak bisa bergerak, tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Jika orang Solomon ini ingin menghancurkan pohon yang setebal itu di tanah Solomon, itu besar sekali pohonnya teman-teman. Besar sekali. Sampai mengganggu kenyamanan warga. Tapi orang Solomon itu punya spirit. Mereka berteriak, Tuhan, aku ini tak punya gergaji Tuhan. Aku tak punya digital cutting untuk menghancurkan pohon yang setebal ini Tuhan. Tapi aku punya spirit Tuhan, aku punya semangat. Mereka berteriak, seluruh warga Solomon mengelilingi pohon ini dan berteriak. Anda tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan. Mereka berteriak di tanah Solomon, di depan pohon ini, hanya dengan teriakan. Pohon ini tumbang dan hancur. Tanpa alat. Karena innernya yang bicara. Karena soulnya yang bicara. Karena jiwa raganya yang bicara. Bukan hanya lisan yang bicara. Hanya teriakan, tumbang itu pohon teman-teman. Terus apa hubungannya dengan kita? Kita pun bisa berteriak. Tapi bukan berarti Anda habis ini teriak-teriak teman-teman. Nanti saya disalahkan sama Pak Adija, ini kunaon jadi kieu jadi berteriak-teriak. Enggak, bukan itu maksudnya. Teriak kita kepada Sang Maha Segala, teman. Tuhan, aku berteriak di hadapan-Mu ya Allah. Teriakan itu penuh dengan kelembutan. Dan saat itu saya yakin Tuhan pun akan menjawab semua itu semua. Maka saya selalu mengatakan di seminar parenting, ketika seorang bapak, ketika seorang ibu, dia berteriak di depan anaknya dan teriakan itu negatif, itu hati-hati teman-teman. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu dan teriakan itu negatif, maka satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak yang diteriakinya itu. Nauzubillah teman-teman ya. Maka kalau ingin menjadi orang sukses, kita harus sukses juga dalam keluarga. Ketika nanti ibumu berteriak dan teriakanmu itu negatif teman-teman ya, teman-teman ASM ya. Nanti pulang nih dari rumah, sekarang di rumah ya, keluar dari ruangan, habis itu ketemu bundanya, habis itu dia berteriak, sekarang pulanglah kau ini, keluar kau dari rumah ini, aku benci lihat kau lama-lama di sini. Kalau itu suka ibu ngomong seperti itu, saya yakin ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Kalau suka teriak-teriak, Anda ingatkan ibu itu, Bu, kata Pak Happy Chandra, hati-hati dengan teriakan. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon kami, Bunda. Maka, mind, heart, spirit. Anda tulis di memori Anda, bukan di catatan Anda. Sampai Anda ingat sampai kapanpun bahwa 3 kunci ini jangan sampai hilang di zona akademi, sekretaris, dan manajemen. Saya meng-highlight di menit-menit terakhir tadi Pak Adiza berbicara. Di situ ada percaya diri, self-confident. Anda benar-benar disuntik hari ini oleh semua pembicara bahwa you harus punya self-confident, percaya diri. Karena mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Itu sudah baku kalimat yang sudah kami keep. Karena apa? Orang yang percaya diri, saya yakin dia akan bisa meraih segalanya. Karena dia punya visi, punya misi, punya goal seperti beliau katakan tadi, dan nanti suatu saat dia akan teriak bersama sang nakoda, yes, kita menang. Ketika seorang penyair pernah berkata teman-teman,
Bernamanya adalah Syekh Al-Mutanabbi. Beliau pernah mengatakan kalimatnya indah banget teman-teman. Tajrir riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Coba Anda highlight tulisan itu. Angin tidak berhembus sesuai dengan keinginan sang nelayan. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai keinginan sang nelayan. Ketika Anda punya mimpi, Pak Happy, mimpi saya pokoknya mah kuliah ini harus selesai dulu, habis sudah saya nikah. Cung, yang punya mimpi kayak gitu. Atau Pak Happy, kelamaan saya mah, wisuda mah. Rencana teh bulan depan, Pak Happy saya mau nikah teh. Sok, angkat tangan. Kita doain nih, mudah-mudahan malaikat menjawab kan. Ini di sini ada para founder-founder luar biasa loh, Bang Amini loh. Ada, posisi punya mimpi itu. Tiba-tiba nggak terwujud itu mimpi. Itu hanya angan-angan Anda saja, tiba-tiba nggak terwujud itu mimpi. Ingat teman-teman, angin kadang berembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Bulan Februari tahun 2019, tahun lalu tepatnya, kami mengisi motivasi untuk calon wisudawan-wisudawati di UIN Araniri Aceh. Anda percaya atau tidak, di kampus UIN Araniri Aceh, kita motivasi itu calon wisudawan-wisudawatinya yang akan diwisuda minggu yang akan datang. Anda tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kami lagi motivasi? Ada satu anak, dia anak Leksemawi apa anak Selima mana lupa, anak Oleh Kareng. Anak Oleh Kareng itu dia berteriak paling pojok sambil mengatakan, Pak Chandra, kau bicara sudah 2 jam tadi Pak Chandra. Kami benar-benar masuk dalam mimpi kami Pak Chandra. Aku punya cita-cita Pak Chandra, nanti ketika hari wisuda, ketika togaku sudah aku dapat, aku nanti akan berikan toga ini hanya untuk ibu dan ayahku Pak Chandra. Tak lebih dari itu. Itu visinya, mimpinya, goalnya. Dan satu lagi mengatakan, Pak Chandra, mimpiku satu Pak Chandra. Aku mau saat nanti di wisuda, aku mau nanti Pak Chandra jadi MC-nya ya. Oh siap, itu lebih siap lagi saya. Dan saya jadwalkan dengan tim, saya berangkat. Anda tahu apa yang terjadi? Pulang kami ke Jakarta, tiba-tiba ada kabar. Itu yang namanya Rina Maharami yang berteriak paling pojok, yang dia berharap nanti saat wisuda bisa memeluk sang orang tua. Ternyata Allah berkehendak lain. Apa yang terjadi viral di media sosial, ternyata yang namanya Rina Maharami ini meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Wisuda tetap berjalan. MC tetap membacakan redaksi. Tapi saat dibacakan wisudawati berikutnya, Rina Maharami, almarhumah ini telah meninggal dunia. Detik-detik mau diwisuda. Anda tahu, yang datang menuju ke panggung wisuda adalah seorang ayah yang menggunakan peci yang sudah lusuh. Batiknya sudah tak elok dipandang ayah dari almarhumah ini. Dia maju ke atas panggung sambil menundukkan, ingin disematkan oleh sang rektor. Mengatakan, Pak Chandra, Pak Rektor, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana. Walaupun dia almarhumah, aku bangga. Izinkan saya mewakili sang almarhumah untuk mengambil toganya. Siapa yang tak tahan hari itu? Nah, impiannya kandas, tidak bisa memeluk orang tuanya di hari wisuda. Tidak bisa bersujud di kaki ibunya di hari wisuda. Semua mata tertuju kepada ayah yang hebat ini, people. Semua mata tertuju kepada ayah yang hebat ini. Dan semua mengatakan, Pak, Bapak adalah orang hebat. Sampai kabar ini terdengar oleh Ustadz Adi Hidayat dan rencana diumrahkan orang ini. Kenapa anak katakan ini? Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Saya yakin ketika saya bicara kayak gini, Anda pun sekarang lagi bermimpi. Pak Happy, aku pun sama Pak Chandra. Bapak sudah bicara hari ini hampir 1 jam. Mimpiku satu Pak Chandra. Saat nanti aku di wisuda, aku pakai toga. Kemudian aku dipanggil namanya oleh MC. Wisudawati berikutnya. Wisudawan berikutnya. Habis itu kau naik ke panggung, kau disematkan oleh Pak Direktur. Habis itu kau turun dari panggung utama, kau melihat ibunya lagi berlinang air matanya, nak. Pasti ibu itu mengatakan, akhirnya kau diwisuda, anakku. Kau dipeluk oleh ibu.
Dan anak yakin you juga akan mengatakan kalimat yang sama kepada sang bunda sambil mengatakan, Bu, aku pun bangga punya ibu. Kau yang menyiapkan sarapan sebelum aku kuliah. Kadang kau yang menyetrikakan sebelum aku kuliah. Tapi aku ini penuh dengan dosa, Bu. Pulang dari kuliah dengan muka yang masam, kau tampakkan depan ibu. Dan saat itu saya yakin ibu Anda akan tetap memeluk Anda dengan kuat, people. Karena di situ ada energi doa. Dan di situ kalimat pun akan teruntai dari seorang mahasiswi yang sudah diwisuda. Dia mengatakan, aku berikan toga ini buat ayah dan ibu. Bangga kali tuh ibu saat itu, nak. Karena kita tidak bisa mengelak dari itu, teman-teman. Karena semua yang hadir hari ini, raih dan terus giring mimpi Anda sampai Anda bisa memeluk sang ayah bunda, dosen Anda di hari yang benar-benar you are a winner there. Anda menang hari itu. Anda pernah mendengar gak? Ternyata ketika Anda memeluk orang tua Anda, ketika Anda memeluk ayah Anda, atau memeluk saudara Anda, atau yang sudah berkeluarga memeluk pasangan Anda, just 5 second. Hanya 5 detik kau memeluk orang tua Anda. Just 5 second. Hanya 5 detik lo memeluknya. Memeluk ibu, memeluk bapak, memeluk anak. Ternyata kekuatannya luar biasa. 5 detik Anda memeluk orang tua dan orang yang Anda cintai. Kekuatan pelukan just 5 second itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Sebelum Anda kuliah, walaupun di tengah pandemi COVID-19, tuh ada orang tua yang akan bisa menghancurkan COVID-19. Anda sudah berwudu yang muslim, sudah bersalaman dengan orang tua, walaupun dengan orang lain Anda jaga jarak di luar sana, tapi di situ ada spirit sang ayah bunda ketika Anda berjalan ke zona kuliah, sampai selesai di situ ada doa sang ayah ibu Anda, bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, ternyata yang namanya pelukan dengan orang yang kita cintai, dengan ayah bunda di saat Anda nanti bahagia di hari wisuda, saat Anda datang dari tempat kerja, itu bisa mempengaruhi namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Maka biasanya geningan di Sunda mau pemiaya anu sleknya anu gap. Tah, obat terakhir nanti tah hapunten sayanya habis lepat gitu ya, dipeluk ya udah selesai urusan. 5 second, 5 detik, jangan lama-lama, Kak. 5 detik, jangan lama-lama, jangan 5 jam meluk nempel terus satu, nggak beres-beres urusan itu mah ya. Oke, just 5 second. Dan yang ketiga, yang namanya kekuatan pelukan itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Anda tanya sama saya, Pak Epe emang diajarin tuh dalam agama khususnya yang muslim ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika detik-detik menemui ajalnya, itu beliau itu dia memeluk putri bungsunya namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluk oleh Nabi itu. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah. Nabi mengatakan, ajalku sudah mendekat. Aku akan meninggalkanmu. Menangislah Fatimah. Kemudian sampai dipelukan itu dibisikkan di telinga kanan Fatimah, jangan khawatir, nanti kau akan menyusulku nanti ke surga. Tersenyum langsung Fatimah itu. Maka pelukan itu Anda wujudkan untuk orang-orang yang Anda cintai, khususnya untuk orang tua Anda. Oke, baik. Maka semua yang hari ini hadir di depan kami ini, tidak bisa kita pungkiri. Lawan semua energi negatif, bukan hanya COVID-19 dalam diri kita, agar kuliah ini tetap running. The show must go on, even in a bad moment. Walaupun dalam suasana yang momennya seperti ini, kuliah tetap produktivitasnya tinggi, kualitasnya powerful, Anda tetap akan dibanggakan oleh orang-orang tercinta Anda. Oke, masih ada waktu Bu Pipit? Oh, udah ya. Tuh, saya mah kalau enggak nanti sampai maghrib loh. Baik, teman-teman. Kesimpulan di segmen ini adalah jadilah mahasiswa-mahasiswi yang benar-benar powerful dan mempengaruhi suasana di sekelilingnya. Ingat teman-teman, kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Jadi sekretaris itu penting, jangan yang penting jadi sekretaris. Yang paham manajemen itu penting, jangan yang penting paham manajemen. Jadi orang itu penting, jangan yang penting jadi orang.
Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Sukses untuk ASM dan tepuk tangan untuk kita semua webinar hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ada yang bertanya ya Bu ya? Saya lagi nunggu. Terisak-isak semuanya. Silakan. Kenapa Bunda? Oh langsung moderatornya yang bertanya nih. Silakan. Habis mewakili teman-teman, saya penasaran nih. Silakan Bunda, silakan. Semoga bisa menjawab. Adalah seorang motivator yang hebat ya. Saya mendengar 1 jam ini, aduh tidak terasa gitu. Sayang sekali waktunya juga terbatas karena ada aktivitas yang lain juga. Bapak sebagai motivator memotivasi orang lain gitu Pak. Nah, bagaimana cara Bapak memotivasi diri sendiri gitu? Kadang-kadang saya kalau bertemu dengan mahasiswa, saya kasih motivasi buat mahasiswa. Tapi kadang-kadang suka bingung juga nih motivasi buat saya seperti apa gitu. Terima kasih Pak, itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Vivi, terima kasih semuanya. Jadi ternyata untuk mendapatkan label motivator itu gampang-gampang susah. Saya sebenarnya nggak mau dibilang motivator loh Bunda ya, Pak Adiza ya. Jadi yang bikin flyer itu tim gitu ya. Jadi untuk menulis motivator itu sebenarnya berat gitu ya. Karena kadang-kadang saya juga butuh motivasi teman-teman ya. Jadi kalau saya bertemu dengan beberapa pembicara seperti tadi, saya juga butuh masukan, oh iya benar juga ya. Jadi saya sinkronkan materi yang tadi dengan yang hari ini. Dan ternyata kuncinya agar meningkatkan percaya diri kita ketika memotivasi orang lain. Salah satunya adalah saya selalu mensugesti dengan tim. In 1 second, 1 detik sebelum kita tampil, itu kita zerokan jiwa raga kita. Anak kosongkan betul-betul jiwa raga saya sehingga ketika kita tampil benar-benar kami datang dari gelas yang kosong. Kalau sekiranya sebelum saya tampil, padahal saya juga lagi butuh motivasi gitu ya. Saya juga belum tentu loh bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu ya. Kalau sekiranya saya terus diselimuti suasana seperti itu, saya nggak bakal bisa bicara seperti ini dan di depan semua webinar gitu ya. Jadi intinya adalah usikum wa iya ya. Saya menasehati diri saya sendiri, menasehati orang lain. Ternyata Bu Vivit saya ngomong seperti ini, itu juga benar-benar men-recharge diri saya sendiri agar lebih powerful, lebih produktivitas, terutama dalam dunia komunikasi gitu loh Bu Vivit. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, saya kesimpulannya bagaimana ya? Tapi saya dapat bocoran resume dari Pak Happy. Oh, ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Oh, silakan. 1 pertanyaan lagi ya. Siapa? Selamat sore Bu. Ya, silakan. Oh, Bu Mila. Mangga Bu Mila. Mangga Bu Mila. Pak Chandra. Siap. Kan Pak Chandra itu sih jumping banget ya. Satu sisi Pak Chandra harus ngurus ke urusan protokol segala macam. Ya. Ada urusan keluarga, belum lagi urusan yang lainnya. Setahu saya itu paling sulit adalah living at the moment. Artinya pada saat Pak Chandra bicara di depan sini, pasti pemikirannya itu pekerjaan lain. Nah, itu yang membuat saya itu sulit banget buat kita. Betul. Saat ini, ya ini. Iya. Juggling kegiatan itu Pak. Siap. Ini nikmatin saat ini, konsen di saat ini. Gimana caranya tuh Pak? Oke. Baik. Oke, baik. Saya langsung jawab ya Bu Pipit ya. Ya, boleh. Ibu Mila Marlina Asegaf. Dari semua seminar selama pandemi ini pertanyaan yang paling cerdas. Ini belum pernah ada pertanyaan seperti ini ya. Dan biasanya bertanya kan kayak gitu, gimana biar percaya diri, itu emang klasik ya. Tapi kalau ini Pak Happy, ini saya hari ini kayak bunglon Ibu Mila yang terhormat. Jadi tadi pagi saya menghadapi view yang berbeda, siang menghadapi view yang berbeda, hari ini saya menghadapi view yang berbeda. Tapi kita tetap be yourself, jadi diri saya sendiri sesuai dengan audiensnya gitu ya. Ternyata yang bisa mempengaruhi semua itu karena kita melakukan segala sesuatu dengan passion. Bedakan fashion dengan passion.
itu indah banget kalau udah bekerja dengan passion. Apapun suasananya, siapapun view-nya. Hari ini saya di sini, nanti malam ketemunya dengan Insan LP. Anda tahu Insan LP, Lembaga Pemasyarakatan, berarti itu komunitas napi. Anda bisa bayangkan saya ngomong kayak gimana? Nggak mungkin kan kostumnya seperti ini. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah banget menjawab pertanyaan dari Mbak Mila. Bahwa khotib ala hasabi ukulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Ketika saya bertemu dengan insan ASM, ya kayak gini, benar-benar eye contact dengan Anda sekalipun virtual seperti ini. Nanti malam, saya harus ganti kostum teman-teman. Itu napi semua yang hadir. Tidak mungkin saya pakai kayak gini lagi kan. Dan ternyata kalau sudah bekerja dengan passion, Tuhan yang menggerakkan itu semua. Allah menggerakkan itu semua. Dan disitulah saya merasakan nikmat, merasakan nyaman, berjam-jam pun bicara. Karena mungkin Allah menciptakan kami untuk bicara. Dan ternyata salah satunya lagi adalah mesin kecerdasan otak. Saya termasuk orang yang kuat di otak kanan teman-teman. Anda yang duduk hari ini, walaupun orang sekretariat, orang sekretaris, tidak semuanya ini otak kiri. Anda pun banyak yang tak tahan dan tak betah di depan laptop ketika bikin persiapan mengajar. Ataupun Anda mau kuliah, banyak tugas, stres dia. Otak kanan, otak kiri, limbik kanan, limbik kiri berperan ketika kita lagi berada di satu frame seperti ini. Jadi, Mbak Mila, saya kosongkan diri kita ketika kita tampil di depan orang. Siapapun audiensnya, saya ngintip dulu dari jauh, oh ini audiensnya, oh seperti ini. Otomatis Tuhan yang menggerakkan hadza min fadli Rabb. Ini adalah kuasa Allah yang menggerakkan itu semua dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Experience ya Pak. Experience, betul. Oke. Thank you, good luck. Oke, sami-sami. Sekali satu kalimat yang ingin saya bacakan dari apa yang dikirim oleh Pak Hersi adalah spirit bangkit ASM Akademik Sekretaris dan Manajemen untuk kibarkan benderanya menjadi lembaga pendidikan yang berkarakter. Terima kasih Pak Hersi. Sama-sama, siap. Penyampaian materi hari ini. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi dan saya tutup untuk sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Siap. Luar biasa. Thank you. Siap, hatur nuhun Bapak, hatur nuhun. Semoga sehat selalu. Bu Mila, Bu Mila, sudah hadir. Iya, hatur nuhun Bu Mila semuanya. pamit ya Bapak Ibu. Bu Mila. Oke, saya pamit dulu teman-teman di sini. Semoga semuanya sehat dan salam hormat dan salam cinta kami untuk keluarga Anda dan pada SM. Iya, baik, ya, siap. Amin, amin. Ya, terima kasih. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.